Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, tentunya yang saya hormati Pak yang hadir, mungkin yang hadir di sini ada ketua RT, ketua RW, ketua DKM Masjid Jabal Rahmah, yayasan, ketua yayasan Jabal Rahmah, segala pengurus dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan hormati semua. Tentunya pertama-tama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan sehingga mampu berada di masjid kita yang tercinta ini guna melaksanakan sebuah sunnah yang mulia, yang mana pahalanya yang sering kita dengarkan, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Sebagaimana dalam hadis Rasul dikatakan, yang sering kita dengarkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis bisa dikatakan singkat sekali, tapi merupakan sebuah kabar gembira yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Di sini dikatakan siapa yang qama Ramadan, mendirikan sholat di malam Ramadan, sholat taraweh, ikat dengan keimanan dan ketakwaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada amalan yang hanya mengampuni dosa 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Akan tetapi dengan kita melaksanakan amalan salat lail, salat malam, salat tarawih, maka berapa tahun pun masa lalu kita, dosa-dosa kita, Allah insya Allah akan ampuni. Makanya perlu kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kemauan untuk melaksanakan sholat tarawih. Banyak yang waktunya sholat tarawih masih berada di jalan, masih berada di kemacetan, masih berada di kantornya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kemauan. Karena kemauan ini juga bukan kita yang memilihnya. Banyak di sini mungkin yang tetangga dengan masjid, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemauan. Sehingga apa? Sehingga tetap berada di dalam rumahnya. Itu kesyukuran. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua tentunya sholawat dan salam tak lupa
kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, suri teladan kita, yang mana dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti segala aspek kehidupan beliau, insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan malam ke-17 yang mana sering kita laksanakan di malam 17 peringatan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Makanya malam hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran. Ya, mohon maaf waktunya berapa ini? Jangan sampai sahur kita. Ya, mohon izin bapak-bapak, ibu semuanya, ya mungkin belum kenal. Jadi nama tadi sudah disebutkan, Abdurrahim Dani, merupakan salah satu dosen di Universitas PTIK Jakarta. Ya, merupakan dosen tentang ulumul Quran, lulusan Timur Tengah Mesir. Mungkin ada yang melihat, oh ini orangnya masih muda, ya, masih kelihatan muda. Ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur, masih memberikan wajah yang kelihatan muda. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang kalamullah, pertama-tama saya ingin bertanya dulu, apakah ketika misalnya kita ditanya, apakah kita yakin bahwa Al-Quran yang kita pegang saat ini, yang berada di tengah-tengah kita saat ini adalah benar-benar kalamullah? Yakin gak Bapak Ibu semua? Apa buktinya? Jangan sampai yakin-yakinan saja, karena orang tua kita atau guru-guru kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, terima saja, sudah. Apa buktinya? Kalau misalnya, mohon maaf, yang non muslim misalnya bertanya kepada kita, apa buktinya dia menyodorkan Al-Quran kepada kita? Apa buktinya Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah kalam Allah, benar-benar kalam yang turun dari langit, yang mana dibawa oleh malaikat Jibril? Apa buktinya? Apa perbedaannya dengan kitab-kitab yang berbahasa Arab lainnya? Coba berikan saya bukti. Banyak kitab-kitab yang lain yang bisa kita hafal, asal kita mau menghafalnya. Apa bukti secara logika bahwa kitab mushaf yang kita baca setiap hari itu benar-benar adalah kalam Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat penting Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dengan mengetahui bahwa Al-Quran yang saat ini berada di tengah-tengah kita adalah benar-benar kalam Allah, benar-benar wahyu Allah, maka akan tumbuh rasa penghormatan. Ini yang hilang. Orang saat ini malas membaca karena menganggap bahwa kalam Allah ini atau mushaf ini, Al-Quran ini sama saja, tidak ada yang istimewa, sama dengan tulisan-tulisan lainnya. Dengan mengetahui
ketinggian Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah, wahyu dari Allah, akan muncul perasaan hormat, akan muncul perasaan ingin membaca, ingin mengetahui isi dari Al-Quran tersebut. Jadi pertanyaannya, apa buktinya? Jadi sejak dahulu, ya, sejak dahulu Bapak Ibu semuanya, Al-Quran ini yang tidak menyukai dengan Al-Quran mempertanyakan, benar gak ini Al-Quran adalah kalam Allah? Apa buktinya? Nah, malam ini insya Allah kita kupas sedikit supaya kita benar-benar yakin bahwa yang kita baca setiap hari di bulan Ramadan ini benar-benar kalam Allah. Jangan sampai itu hanya cuma buatan Nabi Muhammad. Jangan sampai itu adalah buatan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sejak dahulu ketika Al-Quran turun, maka kafir Quraisy dan non-Muslim mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yaqulu naftarah, dalam Al-Quran dikatakan, mereka mengatakan iftarahu, Nabi Muhammad yang menciptakan, Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran ini. Dia yang membuatnya kemudian menyampaikan kepada orang. Nah, kemudian dibalas oleh fakta, oleh Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mana dalam tanda petik menegur Nabi Muhammad SAW, bahkan tanda petik mencela perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kita kenal surah Abasa yang menceritakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, seketika seorang buta, Ummi Maktum, datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan agama Islam. Namun Nabi saat itu lebih memilih tamu-tamu kafir Quraisy yang ada pada saat itu, sehingga mukanya itu agak cuek, bermuka masam, abasa wa tawalla. Kemudian beliau berpaling kepada orang yang buta ini yang ingin belajar Islam. Maka turunlah ayat yang menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Kira-kira menurut logika kita Bapak Ibu, apakah kita menciptakan sebuah kalam yang menegur diri kita sendiri, yang memperlihatkan aib kita sendiri? Kira-kira masuk logika? Kira-kira enggak. Kemudian fakta selanjutnya, bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika kafir Quraisy datang kepada Nabi kita Muhammad bertanya, ingin menguji, ceritakan kami tentang pemuda yang pergi jauh dan tidak kembali, yaitu tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Kemudian ceritakan kepada kami tentang seorang raja yang mana raja ini mengelilingi dunia, masyrik, maghrib, timur dan barat. Bagaimana kisahnya? Nah, jadi mereka datang dengan 3 pertanyaan, salah satunya yaitu 2 ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya buatannya bisa saja menciptakan, tapi Rasul mengatakan tunggu besok. Insya Allah tunggu besok. Besok saya akan mengabari tentang cerita ini, tentang kisah yang kamu pertanyakan. Hadirin yang berbahagia, apa yang terjadi? Inqata'al wahyu. Wahyu terputus. Ada yang mengatakan sampai 30 hari, 40 hari Al-Quran tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat
Rasul hampir-hampir bunuh diri. Orang Quraisy pada waktu itu sudah mengatakan, lihatlah Muhammad menyalahi janji. Kemarin mengatakan besok akan menceritakan kepada kami kisah yang dipertanyakan. Tapi sudah sampai 30 hari, 40 hari tidak diceritakan kepada kami. Menyalahi janji. Sehingga Rasul hampir-hampir ingin bunuh diri. Mereka mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ketika hari ke-41, maka turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu semuanya, Al-Quran itu tidak mungkin ciptaannya Nabi Muhammad SAW. Seandainya ciptaannya bisa saja langsung mengarang kisah, tapi menunggu. Kemudian ditegur oleh Allah pada saat itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Teguran Allah di sini. Jangan kamu mengatakan bahwa saya akan melakukan ini besok tanpa disertai kata insya Allah. Karena Rasul pada saat itu tidak menyertai ucapannya dengan kata insya Allah. Sehingga Bapak Ibu semuanya, terputuslah anggapan yang mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi, memang bukan ciptaannya Nabi Muhammad, bukan ciptaannya Muhammad, tapi bisa saja Al-Quran ini adalah ciptaan orang yang mana kemudian orang ini mengajari Muhammad. Jadi yu'allimuhu bashar dalam bahasa Al-Qur'annya. Jadi annahum yaquluna yu'allimuhu bashar. Orang-orang pada saat itu mengatakan Al-Qur'an ini adalah diajarkan kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini jauh dari logika Bapak Ibu semuanya. Kita ambil sebuah perumpamaan. Kalau misalnya Bapak atau Bapak-bapak lah ya, misalnya menemukan sebuah penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Misalnya menemukan comberan, mohon maaf, bisa jadi bensin misalnya. Ya, bukan yang dioplos ya, bukan. Bukan. Misalnya bisa ya dengan mengolah air got tersebut kemudian bisa menjadi bahan bakar. Kira-kira seperti itu. Apakah Bapak ini rela penemuan Bapak Ibu itu, Bapak ini disandarkan kepada orang lain? Kita yang menemukan. Tidak rela kan? Sama halnya jika ada orang yang mengajarkan Nabi Muhammad Al-Quran, mengapa dia repot-repot mengajarkan kepada Nabi Muhammad? Mending dia sendiri yang baca, yang menyampaikan, sehingga dia yang menjadi masyhur, sehingga dia yang menjadi dikenal di Arab bahkan di dunia. Sehingga anggapan bahwa Al-Quran adalah buatan manusia, orang mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu batil, tidak diterima oleh logika. Jadi kita menyampaikan kepada orang itu berdasarkan logika, bukan berdasarkan nas, karena mungkin dia tidak mengimani Al-Quran. Jadi kita menyampaikannya secara logika. Nah, oke. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran juga bukan buatan manusia. Tapi apakah benar Al-Quran ini adalah kalam Allah,
adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jawabannya sangat singkat sekali. Jawabannya sangat singkat, bahkan dalam Al-Quran dikatakan fa'tu bi asyri suwar. Jika kamu menganggap bahwa ini adalah buatan manusia, bukan kalam Allah, maka coba datangkan sebesar dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, fa'tu bi asyri suwar. Datangkanlah cukup 10 surah saja yang sama dengan Al-Quran. Coba datangkan saja. Sampai mulai dari diturunkan Al-Quran sampai detik ini tidak ada. Kemudian Allah menurunkan tantangannya. Kalau 10 surah mungkin sulit. Coba fa'tu dalam Al-Quran surah Yunus, fa'tu bi surah. Datangkan 1 surah saja. Surah terpendek dalam Al-Quran apa? Apa? Al-Kautsar, terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat, coba datangkan. Kata Allah, jika kamu ragu bahwa Al-Quran ini bukan wahyu dari kami, dari saya, coba datangkan yang semisal dengan Al-Quran, cukup 1 surah saja. Bahkan surah terpendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat, coba datangkan. Maka mulai dari diturunkannya Al-Quran sampai detik ini tidak ada yang mampu mendatangkan. Maka ketika tidak ada yang mampu mendatangkan, hasilnya apa? Menurut logika kita, kalam ini bukan kalam biasa. Al-Quran ini adalah kalam yang berbeda dengan kalam-kalam yang lainnya. Orang pintar manapun mungkin yang mengatakan, oh kan bahasa Arab, kita orang Indonesia, coba datangkan orang pintar orang Arab. Tidak ada yang mampu sampai saat ini, sampai detik ini. Maka muncullah sebuah keyakinan yang erat, yang besar, hakul yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat nanti insya Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah yakin? Yakin? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin, insya Allah akan tumbuh perasaan agung, mengagungkan Al-Quran. Nah, ketika kita sudah yakin, nah kira-kira apa nih yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran ini? Nah, apa yang diminta? Ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dalam ayat lain, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab, dari Al-Quran. Jadi tugas kita adalah membaca Al-Quran. Tugas kita adalah membaca. Jangan sampai cuma sudah diturunkan, sudah capek-capek kita menjawab bantahan-bantahan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar kalam Allah, tapi ditinggalkan di rak saja tanpa dibaca. Jadi diperintahkan untuk membaca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala saking penyayangnya, saking rahmahnya, ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya disuruh membaca, tapi ada pahala yang disiapkan. Ibaratnya Bapak Ibu semuanya disuruh untuk bekerja dan disuruh juga
dan disediakan imbalan, gaji. Bukan hanya disuruh tanpa gaji, tanpa imbalan. Baiknya Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk membaca, baik hanya membaca Bapak Ibu semuanya, membaca, belum menghayati, belum. Karena memang ayatnya diperintahkan untuk membaca dulu. Baca saja dulu. Dan insya Allah menyediakan pahala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha wala aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca dari kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, falahu hasanah, maka akan mendapatkan hasanah, kebaikan. Satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu sama halnya 10, diganjar 10. Kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim 3 huruf berarti 30 pahala. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim 19 berarti 190 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah cepat ingin mendapatkan pahala Bapak Ibu membaca Al-Qur'an. Kalau sholat, kita harus wudu dulu. Kalau mau sedekah, harus ikhlaskan hati dulu. Ya kan? Apalagi kalau banyak yang mau sedekahkan. Ya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an tinggal a'udzubillahi minasyaitonir. Kita membaca yang dihafal saja, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah misalnya, alhamdulillahirabbil alamin, berapa pahala kita? Masya Allah. Apalagi ini bulan Ramadan, beda pahalanya. Beda pahala membaca Al-Quran selain bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya, pahala di bulan Ramadan, amalan-amalan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sholat sunnah saja, Bapak Ibu semuanya, sholat sunnah saja di bulan Ramadan itu diganjar pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat wajib itu diganjar pahalanya sama dengan 70 sholat di luar bulan Ramadan. Bagaimana ketika membaca Al-Quran? Luar biasa. Makanya di bulan Ramadan ini mari memperbanyak baca Al-Quran. Rugi sekali kita. Ibaratnya sekarang itu Allah Subhanahu wa taala diskon besar-besaran. Diskon pahala ini. Hanya melakukan hal sedikit tapi pahalanya banyak. Tapi ingat, melakukan kejahatan sedikit, dosanya juga besar. Jadi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya momentum bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran. Oh Pak Ustadz, saya tidak tahu ngaji. Belajar. Sekarang banyak, ini ada TPA di sini ya, Masya Allah. Belajar Bapak Ibu semuanya. Mengaji, kalau tidak tahu mulai dari awal tidak apa-apa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita adalah yang belajar Al-Qur'an. Jadi jangan malu. Karena itu sebuah kedudukan yang tinggi kalau kita ingin belajar Al-Qur'an. Kalau misalnya saat ini kita belum bisa membaca Al-Quran, jangan malu. Karena kita mendapatkan pahala khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwa kita adalah orang yang terbaik. Kalau Rasul yang memuji, misalnya ya Pak RT misalnya, atau siapalah, ada anggota pejabat misalnya yang memuji kita, belum tentu pujiannya benar. Mungkin ada
maksud dari balik pujian tersebut. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, kamu adalah orang terbaik, maka insya Allah kita benar-benar orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Yang belajar Al-Quran bukan yang belajar tafsirnya, bukan hanya yang belajar tafsirnya, bukan hanya yang belajar berbagai macam variasinya. Belajar abatasa untuk membaca Al-Quran itu juga belajar namanya. Itu juga termasuk dalam hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Masya Allah, luar biasa agama kita. Oh Ustaz, saya tidak lancar membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, dalam hadisnya. Orang yang mahir membaca Al-Quran, sudah lancar, bahkan hafal Al-Quran, nanti kelak di akhirat akan bersama dengan as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat-malaikat Allah yang agung, yang baik, yang mulia. Lakin walladzi yaqra'ul Quran yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Jangan khawatir Bapak Ibu semuanya yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Allah dalam hadis disampaikan, ya Allah mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran tapi ia tata'ta, masih terbata-bata, masih mungkin belum bisa membedakan antara huruf kha, ha, belum bisa membedakan antara huruf ba, ta. Ya kan, sama-sama bentuknya tapi beda titiknya dan seterusnya. Tapi dia mau membaca Al-Quran, dia berusaha ingin belajar membaca Al-Quran. Kata Rasul, wa huwa alaihi syakun, dia ada kesulitan, lahu ajron, maka ia mendapatkan 2 pahala. Coba baiknya, pahala apa itu? Pahala ingin membaca Al-Quran, ya, karena semangat ingin membaca Al-Quran. Kemudian pahala membaca Al-Qur'annya juga dapat. Maka jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Subhanallah, tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Qur'an. Ya, belum tahu silahkan belajar. Yang masih belum lancar silahkan baca, nanti lama-lama akan lancar insya Allah. Karena orang yang tidak lancar Al-Qur'an, tidak lancar membaca Al-Qur'an, tidak ada obatnya kecuali sering membaca Al-Qur'an. Ya, bukan obatnya Bodrex, bukan. Perbanyak makan obat apa, enggak. Tapi obat satu-satunya obat supaya kita lancar membaca Al-Quran itu membacanya sendiri. Tidak ada lain. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita diberikan kemudahan. Kita bisa, kalau misalnya kita sibuk bisa belajar online. Kalau misalnya kita terbatas waktunya, mungkin ada masjid di samping rumah kita, silahkan belajar Al-Quran. Karena belajar membaca Al-Quran itu sendiri sangat besar pahalanya. Terutama nih Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita, generasi kita. Ya, dalam hadis dikatakan addibu auladakum bisalasati hisal. Rasul memerintahkan, didiklah anakmu itu dengan 3 perkara. Salah satunya tilawatil Quran, didik membaca Al-Quran. Karena itu adalah investasi kita Bapak Ibu semuanya. Semuanya insya Allah pasti akan mengalami yang namanya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Cepat atau lambat semuanya kita akan mati Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika sudah meninggal, wafat, siapa yang bisa membacakan kita, mengirimkan misalnya surah Al-Fatihah, membacakan kita surah Yasin. Nah, apabila semasa hidup kita menanamkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita, mengajarkan Al-Quran, nanti ketika kita sudah wafat, meninggal dunia, maka ketika anak kita membaca Al-Quran, pahala-pahalanya juga senantiasa mengalir kepada kita. Itulah yang disebut dengan investasi akhirat. Ya,
investasi akhirat. Jadi jangan bangga anak saya les ini itu dan seterusnya, tapi tidak bangga ketika anaknya les Al-Quran misalnya. Anaknya jadi profesor, anaknya jadi insinyur, anaknya jadi dokter, tapi ketika wafat terputus, tidak ada lagi yang bisa mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Nah, kita boleh bangga anak kita menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi apapun, pengacara dan seterusnya. Alangkah baiknya menjadi pengacara yang bisa baca Al-Quran, menjadi dokter yang bisa baca Al-Quran. Jadi kita meninggalkan anak-anak yang berkualitas baik di ilmu agama maupun di ilmu dunia, sehingga nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita merasakan yang namanya kematian, maka kita mati dengan tenang. Ketika di alam kubur kita senantiasa tetap mendapatkan pahala-pahala dari hasil yang kita telah tanam di dunia, yaitu memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak kita. Jamaah Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya saya sudah panjang ini, padahal ini baru intro. Ya, kita persingkat Bapak Ibu semuanya. Al-Quran ini sangat luar biasa sekali. Jadi peringatan Nuzulul Quran kita jadikan momentum untuk back to Al-Quran, untuk kembali ke Al-Quran. Membaca saja Bapak Ibu, dibaca saja. Kalau belum bisa mentadaburi, baca saja dulu. Karena hanya dengan membaca kita sudah mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Bapak Ibu ingin rumahnya berkah, mau nggak? Banyak yang mencari keberkahan di luar rumah. Banyak yang mencari keberkahan di gunung-gunung misalnya. Banyak yang mencari keberkahan di kuburan-kuburan. Padahal keberkahan itu ada dalam rumahnya, ada di antara buku-bukunya yang tersusun, yaitu Al-Quran. Ya, kalau kita ingin hidup kita berkah, keluarga kita berkah, setiap hari jangan tinggalkan untuk tidak membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini anzalnahu, kami turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari keberkahan. Keberkahan ada di dalam rumah kita. Lihat mushaf, baca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan berkah. Langkah-langkah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kita senantiasa setiap hari membaca Al-Quran. Dan Bapak Ibu semuanya, ini sebentar lagi ya, ini waktunya kayaknya sudah 1,5 jam nih, yang terlalu lama karena mungkin ada yang belum makan malam. Ya, gimana atau lanjut nih? Jadi 1/2 jam lah, 1/2 jam ini sudah 5 menit lagi, kira-kira 1/2 jam. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran ini sangat berkah sekali. Setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Al-Quran, akan menjadi mulia. Kita sering mendengar ungkapan bahwa nazalal Qur'anu biwasitati Jibril alaihi salam fa asbaha sayyidul malaikah. Jadi Al-Qur'an ini dititipkan kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini sebagai diamanahkan untuk
pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dengan beliau sebagai wasilah, ya, sebagai pembawa wahyu Al-Quran, maka beliau menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Jadi malaikat yang paling agung, paling mulia adalah malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran nazala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asbaha sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ketika Al-Quran diturunkan kepada seseorang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah Al-Quran, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya, penghulu, pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Al-Quran nazala bi syahrin fa asbaha sayyidus syuhur. Al-Quran ini diturunkan di suatu bulan, yaitu bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada di muka bumi ini, berkat Al-Quran. Kemudian nazala bilailatin fa asbaha khairum min alfi syahr. Diturunkan pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam ini menjadi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa, satu malam lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Alfi syahr. Berkat apa? Berkat Al-Quran turun pada malam itu. Nazala ila ummati Muhammadin fa asbaha khairu ummah. Diturunkan kepada sebuah umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi sebaik-baik umat. Jadi kita adalah sebaik-baik umat karena Al-Quran turun kepada kita. Maka bagaimana jika Al-Quran ini ada di hati kita, turun di hati kita, bertempat di hati kita, maka kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu semuanya? Setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap hari kita tergantung terhadap Al-Quran, merasa ada yang kurang, merasa ada yang tidak enak ketika tidak membaca, tidak menatap mushaf setiap hari. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya momentum nuzulul Quran ini, Al-Quran diturunkan ini, peringatan nuzulul Quran, mari jadikan introspeksi diri untuk tambah mendekat kepada Al-Quran. Tidak ada ruginya Bapak Ibu semuanya. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu semuanya, kertas biasa ketika ditempeli ayat suci Al-Quran, ditulis ayat suci Al-Quran, maka tentunya kita tidak berani untuk menaruhnya di sembarang tempat. Ya, betul gak? Itu artinya orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran, senantiasa berada Al-Quran, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab atau kama qala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebuah kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini. Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ada, ini baru di dunia, misalnya bapak ya, ada orang yang datang melamar, misalnya seorang yang hafiz, yang sering membaca Al-Quran, 2 orang nih laki-laki, kemudian yang satunya ya biasa-biasa saja, bukan hafiz. Kira-kira yang diterima yang mana Bapak Ibu semua?
Kira-kira yang mana? Tapi habisnya ya biasa-biasa hartanya. Beda. Yang satunya bukan hafiz tapi kaya raya. Wah, ini pilihan sulit ini. Yang kaya raya, amin ya. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu akan memilih yang hafiz. Yang hafizah misalnya. Ibu-ibu, oh, mana calon menantu saya? Hafizah, masya Allah, cepatlah langsung gitu kan. Jadi di dunia saja Allah itu sudah mengangkat derajatnya. Membedakan memang antara yang sering berinteraksi dengan Al-Quran dengan yang tidak. Jadi ayo, mari kita senantiasa belajar Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Ini belum terlambat. Terlambat itu ketika Allah sudah memanggil, kita sudah bisa membaca Al-Quran lagi. Kita masih ada waktu. Ayo jadikan momentum nuzulul Quran ini, kita back to Al-Quran, kembali ke Al-Quran, senantiasa jangan terlepas setiap hari untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan kita khatam, nanti insya Allah setelah bulan Ramadan senantiasa terus menerus membaca Al-Quran setiap hari. Tidak apa-apa 1 ayat 2 ayat, tapi istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, saya kira cukup ya. Sebenarnya panjang tapi insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, menakdirkan kita untuk bisa bertemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi untuk bisa sharing bersama Bapak Ibu semuanya di tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Jabal Rahmah. Semoga bapak-bapak ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, dilancarkan, dan insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada banyak kekurangan. Terima kasih.